Halo, Assalamualaikum. Good morning students, how are you today? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat terus belajar BDN-nya. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris di chapter ketiga, yaitu tentang What time is it? Nah, di dalam chapter ini atau bab ini kita akan mempelajari to tell the time and to tell the month. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana caranya menyatakan waktu dan juga bulan dalam bahasa Inggris. Oke, masih di halaman 38 ya. Nah, di sini itu kita akan bagaimana caranya mengucapkan jam. Biasanya kita mengucapkan jam itu ada jam pas, ada yang lebih 30 menit. Ada yang lebih 5 menit, ada yang lebih seperempat. Nah, tapi karena di buku ini kita masih fokus ke belajar pengucapan jam untuk jam yang pas dengan yang lebih 30 menit saja. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar jamnya. Ini jam berapa? Kalau jarum pendeknya ke sini, jarum panjangnya ke 12, berarti ini menunjukkan jam 3 ya. Jam 3, kalau jarum panjangnya ke 12 berarti jam 3 pas ya. Kalau misalnya jamnya itu jarum panjangnya ke 12, atau kita bisa bilang jam 3 jam pas ya, nggak lewat nggak lebih, itu di belakangnya kalian bisa bubuhi kata o'clock. O'clock. Nah, jadi kalau jam 3 pas itu kalian bisa mengucapkan at 3 o'clock. At 3 o'clock. Ya. Nah, di sini ada lebih 30 menit. Ya. Kalau jarum panjangnya ke 6 berarti dia lebih 30 menit ya. Berarti jam 3 ini harusnya jarum pendeknya ke sini ya, agak menyerong ke sini karena lebih 30 menit ya. Oke. Ini harusnya jarum pendeknya ke sini, agak ke sini, ke setengah 4 ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan setengah 4 ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kita mengucapkan itu ininya dulu. Kita mengucapkan bukan 4-nya, tapi 3 ya, 3-nya. Jadi kalau misalnya jamnya seperti ini, di sini nih jarum pendeknya, kita bisa bilang 3:30. 3:30 ya, artinya jam setengah 4 atau jam 3 lebih 30 menit ya. Oke. Kita akan perjelas lagi nanti. Oke. Di sini ada teks ya. Ada gambar juga. Kita bisa lihat di sini teksnya. It is Sunday. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Nah, jadi nulis o'clock seperti ini ya. It is 5 o'clock. In the morning. Edo gets up and takes a bath. Edo gets up and takes a bath. Nah, di sini katanya 5 o'clock. Berarti kalau 5 o'clock itu jarum panjangnya ke 12 dan jarum pendeknya ke 5. Karena 5 itu adalah 5 ya. Berarti jarum pendeknya ke 5, jarum panjang ke 12 ya. Oke. Di sini in the morning. Nah, masih ingat nggak pelajarannya kalau morning itu apa? Tadi Miss bilang di our video good morning. Berarti selamat pagi ya. Kalau morning selamat pagi. Di sini ada ya. Nih, ada bacaannya. In the morning ya. In the morning itu pagi. Paginya itu dari jam 4:01 sampai dengan jam 11:59.
pagi ya. Jadi kalau bahasa Inggris jam 10 itu kita masih boleh mengucapkan good morning ya, walaupun untuk ukuran orang Indonesia mungkin jam 10, jam 11 itu sudah siang. Tapi kita masih bisa bilang morning di dalam bahasa Inggris. Jadi aturannya bisa sampai jam 11.59 di siang hari ya. Jadi oke, selanjutnya ada at noon. Kalau morning itu kita pakainya in the morning. Kita nggak bisa bilang at morning ya. Aturannya memang harus pakai in the morning. Tapi kalau siang itu pakai at. Kalau noon ya. Noon, night sama midnight itu pakai at ya. At noon. At noon itu jam 12 sampai jam 13.00. Jadi jam 12 siang sampai jam 1. Itu kita bisa boleh bilang at noon ya, atau boleh bilang misalnya di sini 12 o'clock at noon ya, boleh. Oke, selanjutnya in the afternoon. Nah, in the afternoon. Nah, kalau afternoon itu kita pakai in the ya. In the afternoon itu jam 13 sampai jam 17.59. Jadi dari jam 1 sampai dengan jam 6 kurang 1 menit ya, jam 17 petang sore hari sampai maghrib. Jadi kalau afternoon itu ukurannya sebelum matahari tenggelam. Kalau mataharinya sudah tidak ada sama sekali, itu kita bisa bilang evening ya, seperti ini, in the evening ya. Ketika matahari sudah tenggelam itu kita bisa bilang evening. Oke, jadi in the evening itu jam 18 sampai jam 20.59. Jadi kalian bisa lihat biasanya kesalahannya kalian itu ketika menyapa orang pada malam hari kalian selalu bilang good night. Padahal ketika kalian mau menyapa bilang good night itu salah. Harusnya kalian ketika menyapa orang ingin memulai pembicaraan kalian menggunakan good evening. Karena good night itu biasanya itu digunakan untuk perpisahan. Kita bisa bilang good night itu sama dengan goodbye, selamat tinggal, atau untuk mengakhiri pembicaraan, tapi digunakannya hanya pada malam hari ya. Oke, jadi di sini kita bisa bilang di sini juga at night. At night itu biasanya kalau udah malam banget ya, misalnya udah jam 9 sampai jam 11.59 itu at night. Tapi kalau misalnya kita mau menyapa orang atau mau memulai pembicaraan ketika malam hari, tetap kita harus bilangnya good evening ya. Karena good night itu biasanya untuk perpisahan. Kayak misalnya kita mau mengakhiri pembicaraan, mau pamitan, itu kita bilang good night. Tapi good night ini agak berbeda karena good night ini digunakannya hanya ketika malam hari. Oke, selanjutnya ada at midnight. At midnight ini adalah tengah malam ya. Midnight, tengah malam itu jam 12 pas ya, jam 12 pas, jam 12 malam pas. Oke. Nah, di sini sudah paham ya tentang pembagian in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, ada at night atau at midnight ya. Silakan kalian screenshot atau nanti akan dibagikan juga screenshotan PowerPoint-nya nanti di WhatsApp setelah ini ya. Oke. Selanjutnya ini ada 5 o'clock. Nah, di sini katanya kalau 5 o'clock ya, di sini kalau kita tulis bukan dengan menggunakan huruf, itu cara menulisnya seperti ini ya. Kalau jam 5 pas itu berarti kalau pas itu pasti belakangnya itu 00. Jadi jam 5 pas itu tulisnya 05.00 ya, seperti itu. Oke, kita next. Nah, yang ini. It is 1:30 in the afternoon. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library
with Udin and Benny. They love reading books. Oke. Jadi katanya jam 1:30 di siang hari, Edo pergi ke perpustakaan bersama Udin dan Benny. Mereka suka membaca buku. Oke. Jadi Edo ini pergi ke librarinya siang-siang ya, jam 1:30. Oke. Kalau half itu udah pasti jarum panjangnya ke 6 ya. Ingat, kalau bahasa Inggris yang disebutkan itu adalah menitnya dulu baru jamnya. Menitnya dulu baru jamnya. Kalau dalam jam yang menunjukkan menit itu jarum panjang ya. Oke, kalau yang menunjukkan jam itu adalah jarum pendek. Oke, jadi ketika ini 1:30 atau jam 1:30, maka yang diucapkannya itu adalah menitnya dulu, 30-nya dulu. 30 menit dalam bahasa Inggris itu adalah half. Jadi kita bisa bilang half lebih itu past. Jadi half past baru kita bilang 1 karena jam 1:30 atau jam 1:30. Jam 1:30. Nah, kita lihat tulisannya ya. Tulisannya itu seperti ini kalau ditulis dalam angka ya. 1:30. 01:30. 1:30. Jadi yang diucapkannya itu bukan satunya dulu, tapi 30-nya dulu. Half past baru 1. Oke. Ya, paham ya? Ini gampang banget. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya in the afternoon. Kenapa dia bilang in the afternoon? Karena in the afternoon itu dari jam 13 sampai 17:59. Ini Edo pergi ke perpustakaannya jam 1:30. Maka bisa dikatakan afternoon ya, bukan evening. Oke. Selanjutnya. Yang ini. It is 7 o'clock in the evening. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Nah, katanya ini pada jam 7 pas di malam hari, Edo dan keluarganya makan malam bersama. His father cooks a delicious roasted chicken, katanya. Ayahnya memasak ayam panggang yang sangat enak. Oke, jadi Edo makan malamnya jam berapa ini? 7 o'clock. Kalau o'clock berarti artinya pas. Kalau pas jarum panjangnya kemana? Kalau pas jarum panjangnya ke 12 ya. Kalau tadi kan Miss bilang menitnya dulu baru jamnya. Tapi kenapa kalau jamnya pas itu o'clock-nya disimpan di belakang ya? Karena memang aturannya seperti itu. Jadi kalau jamnya pas itu tinggal ditambahin o'clock saja. Tapi beda lagi kalau misalnya dia lebih 30 menit atau lebih 15 menit, maka menitnya dulu yang kita simpan di depan baru jamnya ya, seperti itu. Oke. Di sini ada o'clock. Nah, berarti sudah dipastikan jarum panjangnya ke 12. 7 berarti jarum pendeknya ke 7 ya. Awas jangan ketukar ya. Kalau lebih 30 menit berarti menitnya dulu baru jamnya. Tapi kalau jamnya pas, jamnya dulu baru menitnya. Oke? Nah, di sini ada keterangan kenapa in the evening ya, karena di sini dia bilang jam 7 ya, jam 7-nya itu jam 7 malam. Nah, in the evening itu kategori waktunya itu dari jam 6 sampai jam 8:59 ya. Jadi dia bisa dikatakan evening. Oke. Nah, di sini 7 o'clock ditulis 7:00 ya. Oke, next. Nah, di sini ada lagi contohnya nih. Oke. Nah, seperti yang tadi, kalau night di sini ya, jadi dia tidak menggunakan in the, tapi at pakainya ya. Prepositionnya dia pakai at.
Oke. Please bacakan dulu. It is 9:30 at night. He doesn't forget to pray before he sleeps, katanya. Oke, sekarang ini jam 9:30 menit. Jam 9:30 menit malam hari. Nah, di sini biasanya night itu identik dengan ketika kita itu mau tidur ya. Jadi makanya di sini kalau mau tidur bilangnya night, good night. Biasanya kalau orang pamitan mau tidur selalu bilang good night. Gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada half. Kalau half sudah pasti jarum panjangnya ke 6 ya. Kalau half lebih 30 menit pasti jarum panjangnya ke nomor 6. Terus kita lihat jarum pendeknya ke berapa nih? Kalau jarum panjangnya ke 6 pasti jarum pendeknya itu di tengah-tengah antara ya. Kita lihat 9 di sini angkanya. Berarti di 9 kita lebihin jarum panjangnya di tengah-tengah sini ya. Di antara 9 dan 10. Karena kalau jam 9:30 ini seperti ini ya jarum pendeknya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada keterangannya at night itu dari jam 21 sampai jam 11:59. Terus di sini ada 9:30. 9:30 ini ditulisnya 9:30, 09:30 atau 9 menit, jam 9 lebih 30 menit. Oke. Nah, repeat after me. Nah, di sini ada percakapan antara siapa ini? Patrick and SpongeBob ya. Oke, kalian bisa repeat after me ya, bisa ikutin setelah Miss cara membacanya. Oke, Miss akan membaca pelan-pelan sekarang. Hi SpongeBob. Hi SpongeBob. What time do you usually wake up in the morning? What time do you usually wake up in the morning? Hi Patrick. I usually wake up at 7 o'clock in the morning. At 7 o'clock in the morning. What about you? What about you? What time do you usually wake up in the morning? What time do you usually wake up in the morning? Lalu Patrick bilang, I usually wake up at about half past 6. At about half past 6 in the morning. Oke. Katanya si Patrick nih, Hai SpongeBob, jam berapa kamu biasa bangun pada pagi hari? Katanya. Lalu SpongeBob bilang, Hai Patrick, aku biasa bangun at 7 o'clock. Kalau 7 o'clock berarti jam 7? Jam 7 pas ya. At 7 o'clock in the morning. Jam 7 pas pada pagi hari. What about you? Di sini SpongeBob nanya. Kalau kamu gimana? Ya. What time do you usually wake up in the morning? Jam berapa kamu biasa bangun di pagi hari? Katanya. Lalu Patrick menjawab, I usually wake up at about. Saya biasa bangun sekitar. Ini kita lihat jam 6.30. Maka yang dibaca 30-nya dulu. Kalau lebih 30 menit, bahasa Inggrisnya apa tadi? Half ya. Jadi kita bilang half past 6 apa bahasa Inggrisnya? 6. Jadi kita bilang half past 6 in the morning. Pada pagi hari. Oke. Nah, itu tadi kita sudah belajar bagaimana caranya kita
mengucapkan jam dalam bahasa Inggris, silakan kalian perhatikan tulisannya, jangan sampai kalian salah tulis. Kalian harus hafal juga bagaimana cara menulisnya, selain kalian harus menghafal bagaimana juga mengucapkannya. Oke, kita selanjutnya akan mengenal bulan-bulan. Setelah tadi jam, kita lanjut ke bulan ya. Di sini ada months of the year ya, months of the year. Kita lihat ya, ini ada bulan-bulan dalam 1 tahun. Dari mulai Januari sampai Desember. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya untuk menghafalkan bulan ini tidak terlalu sulit karena bulan di dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu bedanya tidak terlalu jauh. Jadi, Miss yakin kalian tidak akan kesulitan untuk menghafalkannya. Oke, pertama, Januari. Januari itu kalian bisa bilang January. Oke. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, kita mulai lagi dari awal. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, tidak berbeda jauh kan? Cuman ada beberapa yang memang pengucapannya berbeda jauh. Seperti Maret itu March, April itu jadi April, Mei jadi May, Juni jadi June, Juli jadi July, Agustus jadi August. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat ada percakapan ini Udin dan teman-temannya. Ada di yang pertama, kalimat pertama, before November is October. Before November is October. Sebelum November adalah Oktober. Ya, sebelum November adalah Oktober. Jadi before itu artinya sebelum. Ingat ya, before artinya sebelum. Oke. After artinya setelah. Before sebelum, after setelah. Ya. August is after July. August is after July. Agustus itu setelah Juli. Okay? April is before May. April is before May. April itu sebelum Mei. After May is June. After May is June. Setelah Mei itu Juni. Oke, gampang kan? Paham ya? Sampai sini kalian tinggal hafalkan before dan after-nya saja. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Thank you so much for watching my video. Nanti setelah ini Miss akan share tugas untuk kalian melalui Google Form terkait dengan materi ini. Jadi pastikan kalian memahami materi ini dengan baik ya. Setelah video ini selesai, Miss akan share linknya ke kalian. Nanti kalian silahkan isi latihannya di Google Form. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.